Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Adi Hanul Muslim dan kedua teman saya Abdul Fatah As-Siddiq dan Adil Gumelar Akbar. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, alat-alat untuk bersuci. Bersuci menurut bahasa berarti bersih atau membebaskan diri dari hadas dan najis. Secara istilah berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan salat atau ibadah lainnya yang menyaratkan untuk bersuci dengan air dan pengganti air atau tayamum. Bersuci hukumnya wajib bagi seorang muslim yang akan melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Dalam hal ini Islam mensyariatkan beberapa alat bersuci. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan air. Air yang dimaksudkan yaitu air suci yang mensucikan, yang disebut air mutlak. Adapun jenis air ini adalah contohnya sebagai berikut: air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Selain air mutlak, ada beberapa air lainnya, namun tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal dan air mutanajis. Air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Jenis ini antara lain air teh, air kopi, dan air kelapa. Selanjutnya yaitu air mutanajis. Adalah air yang terkena najis yang berubah salah satu sifatnya, yaitu warna, rasa, dan bau. Dalam bersuci, air yang suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Alat yang kedua yaitu tanah atau debu. Tanah yang dimaksudkan di sini tentu saja tanah atau debu yang suci, bersih, dan tidak ada kotoran atau najis. Dalam bersuci, tanah dan debu biasanya digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti air apabila di suatu tempat tersebut tidak ada air sama sekali. Yang ketiga yaitu batu. Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah kita buang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat 3 buah batu atau 1 batu minimal persegi, keras, dan tentu saja suci. Selanjutnya yaitu bersuci dari hadas dan najis. Hadas ialah keadaan atau suatu perkara kita tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Cara mensucikan hadas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi besar atau mandi jinabat. Contoh hadas besar adalah haid, junub, nifas, dan keluar air mani. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil atau besar dan keluar udara dari dubur. Yang kedua, najis. Secara bahasa berarti kotor. Kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam najis dan
cara mensucikannya. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan beberapa percikan air. Yang termasuk dalam najis mukhafafah ialah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu ibu. Yang selanjutnya, najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan menghilangkan rasa, bau, dan warnanya dengan menggunakan air. Adapun najis yang sudah hilang bau dan warnanya, maka wajib membasuh sekali saja, tidak lebih daripada itu. Yang terakhir yaitu najis mughaladah atau najis yang besar. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mencuci 7 kali, dengan salah satu diantaranya dengan debu atau tanah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Bismillah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sholat 5 waktu. Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti harus dikerjakan umat yang sudah memenuhi syarat sah sholat. Sholat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dasar hukum diwajibkannya sholat adalah firman Allah Ta'ala yang berarti, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah. Syarat sholat adapun diantaranya adalah 1. Suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Syarat wajib sholat adalah dilakukan oleh pemeluk agama Islam, suci dari hadas seperti haid ataupun nifas, orang yang berakal sehat, balik atau sudah mengalami masa kedewasaan pubertas. Selanjutnya telah menerima perintah Rasulullah untuk mengerjakannya. Yang keenam, dapat melihat atau mendengar. Disebutkan jika seorang yang buta atau tulis sejak dilahirkan tidak dituntut wajiban hukumnya. Yang tujuh adalah orang yang terjaga, tidak sedang tidur ataupun tidak sedang lupa. Sunnah sholat diantaranya adalah sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kemudian yang membatalkan sholat diantaranya adalah berbicara dengan sengaja, tertawa, berhadas besar, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, dan yang sebagainya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam sholat diantaranya adalah mendidik siswa untuk selalu bersuci, sholat mendidik untuk berlaku jujur, melatih keikhlasan siswa untuk beribadah. Kemudian pengertian sholat berjamaah. Jamaah secara bahasa berarti kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan, dan salah satunya menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Syarat menjadi imam diantaranya adalah beragama Islam, berakal sehat, balik, laki-laki, bagus bacaan dan paham rukun sholat, diutamakan orang yang lebih tua. Syarat makmum yang pertama adalah berniat menjadi makmum, mengetahui dan mengikuti gerakan imam, tidak mendahului imam, berada di dalam satu tempat yang sama dengan imam. Cara mengingatkan imam ketika lupa, cukup dengan bertasbih dan zikir untuk membenarkan imam tersebut. Dan yang terakhir adalah cara menggantikan imam yang batal. Orang yang berada di belakang imam wajib menggantikan imam ketika batal. Maka sebab itu dianjurkan orang yang berdiri di belakang imam yang lebih paham dan mengerti agama. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya,
Materi ketiga kali ini yaitu berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang pertama yaitu pengertian zikir dan doa. Kata zikir berasal dari kata bahasa Arab dzakaro yazkuru dzikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia kepada Allah sebagai makhluk kepada Allah sebagai sang pencipta dan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Selanjutnya yaitu manfaat zikir dan doa. Manfaat zikir dan doa yang pertama yaitu dapat menenteramkan hati. Yang kedua dapat menimbulkan kesabaran. Yang ketiga yaitu menambah pahala dan menambah rasa kasih sayang kepada kita semua. Yang keempat yaitu menimbulkan sifat berhati-hati. Selanjutnya yaitu tata cara zikir dan berdoa. Yang pertama yaitu zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadaruk. Dengan demikian orang yang berzikir harus memperlihatkan sikap tawaduknya kepada Allah. Yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah, takut kepada keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir dapat dilakukan dengan suara yang lembut, pelan dan khusyuk. Zikir ada 3 macam caranya, yaitu yang pertama berzikir dengan hati, yang kedua yaitu zikir dengan perbuatan, yang ketiga zikir dengan ucapan. Selanjutnya adab atau tata cara kita dalam berdoa. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di 3 malam atau sehabis sholat fardu. Yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu, memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Yang selanjutnya yaitu harus ada sikap tawaduk atau rendah hati dan tadaruk atau rendah diri dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu hendaklah disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi sebelumnya, jadi materi kali ini akan membahas analisis mengenai studi materi fikih kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada materi sebelumnya kan sudah dibahas, jadi pada materi ini sudah dijelaskan mengenai alat-alat bersuci dari hadas dan najis, sholat fardu 5 waktu, cara sholat berjamaah, dan tata cara berzikir setelah sholat. Pada materi ini dijelaskan secara detail mulai dari alat-alat bersuci yaitu air, tanah atau debu, dan batu. Kemudian dijelaskan juga cara bersuci dari hadas najis, baik dari najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladhoh. Kemudian sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, dan maghrib, isya, sholat berjamaah yang lebih utama daripada sholat sendiri karena pahalanya 27 derajat. Kemudian ada cara berzikir dan berdoa setelah sholat, mulai dari pengertiannya, manfaat, dan ketentuannya. Zikir itu harus tawaduk, bisa dilakukan dalam 3 cara, yaitu lewat hati, lewat perbuatan, dan ucapan. Diharapkan dengan materi ini para siswa dapat mempelajarinya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.